Ketika Anda berencana untuk membangun sebuah rumah, lalu Anda memutuskan menggunakan jasa desain arsitek, ternyata ada data yang harus Anda persiapkan terlebih dahulu. Meskipun pada kenyataannya nanti arsitek tersebut juga akan memberitahukan dan meminta kepada Anda data yang diperlukannya sebagai ruang lingkup desainnya. Namun tidak ada salahnya, di sini saya akan coba share supaya Anda tahu terlebih dahulu data apa saja yang harus dipersiapkan, agar nanti pada saat konsultasi atau diskusi Anda akan langsung fokus pada pembahasan teknisnya. Lantas, data apa saja yang harus Anda persiapkan ketika Anda menggunakan jasa arsitek? Selengkapnya simak video ini. Data yang harus dipersiapkan adalah yang pertama, ukuran lahan atau tanah Anda. Ya, bagaimana bisa seorang arsitek dapat merancang sebuah desain jika ukuran tanah dan bentuk tanahnya tidak dapat diketahui? Di sini Anda dapat memulainya dengan cara membuat sketsa pada selembar kertas dengan membuat gambar bentuk tanah yang dilengkapi dengan ukurannya, baik panjang maupun lebar. Atau Anda juga dapat menggunakan jasa pihak lain, yaitu jasa pengukuran tanah dengan metode Sondir Test. Selain Anda mendapatkan ukuran yang tepat, Anda juga mendapatkan data ukuran hasil elevasi kontur tanah, karakteristik jenis tanah, dan potensi titik pendapatan sumber air bersih. Jika Anda untuk pendapatan air bersihnya berencana menggunakan sumur bor. Data ini penting untuk arsitek dapat mempertimbangkan dan menganalisa jenis modul strukturnya maupun jenis fondasi yang akan digunakan. Yang kedua, foto atau video kondisi lahan Anda dan lingkungan di sekitarnya. Selain ukuran dan bentuk tanah, Anda juga dapat mengirimkan foto atau video tentang bagaimana kondisi lahan Anda, agar arsitek mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi maupun posisi lahan Anda. Apakah lahan itu diapit oleh rumah tetangga dalam arti rumah deret, atau berada di tengah dalam arti couple. Selain itu, Anda juga dapat memvideokan atau membuat foto tentang jalan di depannya. Anda juga dapat memberikan keterangan mengenai berapa ukuran lebar jalannya, dan juga bisa dilihat apakah di sana ada saluran kecil atau tidaknya. Ini penting supaya arsitek dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai pemanfaatan potensi lingkungan yang ada di sekitarnya, seperti pasokan untuk sirkulasi udara yang cukup ke dalam bangunan Anda dan pencahayaannya. Yang ketiga, kebutuhan ruang dan style gaya bangunan yang Anda inginkan. Ceritakan atau Anda dapat menuliskan kebutuhan ruang apa saja yang Anda inginkan. Apakah Anda perlu garasi atau tidak, atau jumlah kamar misalnya, atau konsep ruang keluarga yang open space misalkan, dan lain sebagainya. Selain itu, Anda juga dapat menceritakan gaya bangunan apa yang Anda inginkan. Apakah minimalis, atau klasik, atau rustic, atau konsep industrial. Ini maksudnya agar arsitek dapat mengakomodir semua kebutuhan ruang yang Anda inginkan dan menerapkan ciri gaya bangunan arsitektur tersebut ke dalam fasad rumah Anda. Yang terakhir, yang keempat, mungkin banyak orang yang tidak tahu, yaitu lampiran KRK atau Ketetapan Rencana Kota. Bagi Anda yang hendak membangun sebuah rumah atau bangunan apapun, sangat direkomendasikan Anda dapat mengajukan permohonan KRK ini ke dinas terkait kota setempat. Isi dari KRK ini merupakan aturan regulasi yang harus dipenuhi. Biasanya isinya itu mengenai tentang koefisien luas perbandingan yang boleh dibangun dalam lahan Anda, jarak bebas dari jalan ke luar kulit bangunan, lalu luasan persentase perbandingan secara keseluruhan, baik dari lantai 1, 2, dan seterusnya, lalu jumlah minimum daerah hijau yang harus ada dalam lahan Anda tersebut.
Lampiran KRK ini nantinya akan jadikan pedoman bagi arsitek dalam membuat sebuah konsep berapa luas bangunan maksimal yang diizinkan, jarak aman yang diizinkan, serta ketinggian bangunan yang diizinkan. Bagi lahan yang berada di kota, apalagi di kota-kota besar, aturan regulasi ini harus terpenuhi. Karena sebelum Anda dapat mengerjakan pelaksanaan pembangunan fisik, Anda juga akan melalui proses IMB dulu, bukan? Nah, salah satu syarat IMB adalah adanya gambar perancangan yang lengkap yang dikeluarkan oleh arsitek. Gambar perancangan ini juga nantinya akan dikaji dan diperiksa oleh ahli-ahli terkait di dinas tersebut. Apakah sudah sesuai dan memenuhi aturan regulasinya? Jika sudah, maka IMB akan dikeluarkan dan Anda boleh mengerjakan pembangunan fisiknya. Jika Anda memerlukan jasa desain arsitek, silakan Anda dapat menghubungi kontak yang ada di bawah ini untuk melakukan konsultasi atau diskusi terlebih dahulu. Kesimpulannya dalam video ini, produk desain yang benar, yang pertama terpenuhinya aspek regulasi, yang kedua desain tersebut memenuhi standar arsitektur dan struktur, yang ketiga terakomodirnya segala kebutuhan ruang dan gaya bangunan yang Anda inginkan. Yang keempat, produk desain tersebut juga harus dapat saling terintegrasi dengan alam dan lingkungan di sekitarnya. Itu dia sobat, video yang dapat saya sajikan mengenai data apa saja yang harus dipersiapkan ketika menggunakan jasa arsitek. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar orang lain tahu apa yang Anda tahu.